warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para sesepuh Minang, khususnya dari Guguk. Guguk semua atau gimana? Atau Minang? Minang semuanya? Minang. Maaf, saya nggak tahu komunitasnya. Dari Minang. Saya berasal dari Guguk Tabek Sarojo, khususnya Guguk Rendah. Pendidikan saya dulu di Perguruan Tawalib Padang Panjang. Sekarang saya ketua Dewan Pembinanya. Yang mendirikan Tawalib itu adalah bapaknya Buya Hamka. Saya baru-baru diberi amanah sekitar 7 tahun yang lewat. Yang memberi amanah itu adalah dosen saya, dekan saya, pembimbing skripsi saya ketika saya kuliah di IAIN Ciputat, Jakarta. Dan saya adalah juga asisten beliau ketika beliau jadi rektor. Jadi sulit rasanya saya untuk menolak istilah orang Minang lapo kulintin hubungan namboja beliau. Saya kuliah dulu di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sempat 2 tahun di Mesir. Saya lihat kawan-kawan untuk menamatkan S2 itu nggak ada yang di 10 tahun, di atas 10 tahun. Umur saya ketika itu 26. Jadi kebiasaan di keluarga saya, baik laki-laki atau perempuan, itu dijodohkan. Bayangan saya kapan saya mau nikah. Nah, itu ketika itu. Karena nggak berani nikah tanpa dijodohkan. Nah, itu. Akhirnya saya pulang, saya buka usaha namanya Pustaka Citra tadi itu. Dari modal 1 juta rupiah. Kemudian di bulan Agustus saya mendaftar jadi dosen di IAIN Imam Bonjol Padang. Yang kebetulan rektornya adalah, saya katakan tadi, beliau adalah dosen saya, dekan saya, dan menguji skripsi saya. Entah karena hubungan itu saya lulus atau tidak, saya nggak tahu. Saya mengabdi 15 tahun sebagai dosen, terakhir sebagai ketua jurusan. Pas reformasi, saya masuk jadi politisi. 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian pernah juga maju jadi calon bupati di Agam dan juga di Bukit Tinggi. Tapi Allah belum mentakdirkan. Walaupun di Bukit Tinggi ketika itu biasanya pemilihan itu 2 kali, 2 tahap, ini sampai 5 kali. Jadi pertama saya menang, kedua juga menang, harusnya sudah selesai. Tapi ada juga lah hikmahnya. Kalaulah seandainya saya jadi wali kota ketika itu, ketika yang rival saya yang jadi wali kota, beliau masuk LP di Muaro, saya membesuk beliau. Kalau nggak tentu saya yang dibesuk. Nah, itu hikmah. Jadi artinya kita nggak boleh berprasangka buruk kepada Tuhan. Jangan
jalanilah kehidupan ini sesuai dengan ya takdir. Takdir itu terakhir. Ikhtiar harus menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian jadi anggota DPRD provinsi, jadi pimpinan dari Partai Amanat Nasional. Kemudian DPR RI baru kemarin ini 2019 sampai dengan 2024. Nama saya tadi sudah disebut Gus Padi Gaus. Untuk lebih mengenal lebih jauh, silahkan lihat di Google dan silahkan lihat di YouTube apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, apa yang saya perjuangkan. Jadi terlalu lama nanti untuk saya ungkapkan. Kedatangan saya ke sini adalah dalam rangka kunjungan kerja bersama-sama anggota DPR RI Komisi 2 dalam rangka merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 22 tentang Ibu Kota Negara IKN yang ada di Kalimantan Timur. Saya dulu ikut menjadi pansus membahas itu, dan saya adalah orang yang tidak setuju dilakukannya pembahasan karena ketika itu masih dalam pandemi COVID. Baik ketika menjadi anggota pansus ataupun di Kompas TV, saya berhadapan dengan kawan saya juga baik di komisi atau di balik. Beliau dari PDI, Arif Budiman, juga bisa dilihat di YouTube bagaimana sikap saya. Walaupun partai saya menyatakan mendukung terhadap keberadaan IKN dan juga membahas RUU tentang IKN. Malah ketika saya diusulkan sebagai anggota pansus, saya diundang oleh ketua fraksi saya. Beliau katakan, Pak, nama saya Gus Padi Gaus. Gaus itu nama orang tua saya. Nah, orang tua saya nama saya nomor 11 dari 11 orang. Jadi paling kecil. Yang paling tua itu adalah orang tua dari Rasni Evi, ada di sini ikut. Kemudian Noni Fastimar, keponakan saya juga. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa komitmen saya untuk apa yang disampaikan, tujuan dari surau ini, saya ikut ketika ada Zoom di surau itu, ada Nentis. Nah, ini anak kakak saya. Jadi dua yang saya sebutkan keponakan saya karena anak dari kakak saya perempuan. Kalau Nentis anak dari kakak saya yang laki-laki. Jadi anak. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka merevisi undang-undang yang baru disahkan. Ini tragis. Dia diundangkan sebagaimana saya katakan tadi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 22. Artinya jalannya baru setahun sudah dirubah. Berarti pembahasan pengesahannya itu berarti kan kurang baiklah atau dipaksakanlah. Saya katakan di Kompas itu tidak pada waktu yang tepat. Jangan dipaksakanlah. Kata ketua saya, Pak Gus Padi, saya usulkan jadi anggota pansus, tapi jangan keras-keras ya. Saya bilang, kekritisan saya jangan dilarang. Biarkan saya apa adanya. Dan kalau seandainya soalnya menerima atau tidak menerima RUU ini menjadi undang-undang, itu hak fraksi. Ya, saya di dalam pembahasan itu, saya maaf saja, saya mendapatkan biot
di DPR, namanya MKD Award. Dari 575 anggota DPR, hanya 27 yang dapat. Dari yang 27 itu, alhamdulillah, saya salah seorang di antaranya. Dari yang 27 itu, yang dari Sumbar cuma ada 2. Saya 1. Silakan lihat di Anom. Nah, sekarang ini dilakukan pembahasan revisi. Kenapa? Karena memang banyak hal yang saya tidak setuju. Namanya itu adalah IKN, Ibu Kota Negara, namanya Nusantara, tapi dipimpin oleh otorita. Silakan Bapak lihat apakah otorita itu bagian daripada pemerintahan atau tidak. Kita belajar dari Batam kan dipimpin oleh otorita. Otorita menurut saya sampaikan ketika itu bahwa saya tidak setuju kok namanya otorita, sebut saja namanya gubernur atau apa, karena dia sederajat dengan provinsi, tapi dia merupakan daerah khusus sama dengan DKI. Jadi artinya DKI itu nanti akan dicabut undang-undangnya, akan diganti juga dengan mungkin daerah khusus juga, tapi tidak lagi merupakan ibu kota negara, tetapi daerah khusus yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, dan lain sebagainya. Inilah kehadiran saya pertama di Melbourne, kedua adalah di Perth, karena keponakan dan cucu Piut saya banyak di sini. Saya sudah sangat lama, sangat sering diminta hadir. Ada yang berminat macam-macam, tapi saya tidak sempat. Jadi saya paksakan hadir. Saya orangnya rajin, maaf, saya orangnya disiplin. Jadi kalau jam 7, kalau saya nyaris tidak pernah terlambat dalam rapat DPR. Saya nyaris orang yang pertama duluan datang. Saya nyaris orang yang duluan bicara. Saya nyaris tidak pernah yang tidak berkomentar dalam rapat, apapun rapatnya. Nah, itu komitmen. Sehingga dikasihlah reward MKD Award tadi. Nah, oleh apa saja saya langsung kalau mau bicara saya sampai pagi berdiri begini, saya kuat. Ya, tapi bapak-bapak belum makan, saya sudah makan. Maka udah saya, karena banyak cucu saya sini makan di sini, makan gratis. Semua yang dihidangkan itu saya makan. Saya nggak makan nasi. Jadi semuanya supaya ini cucu saya dia senang. Gitu. Apa aja, ada kerupuk, ada apa semuanya. Kemudian terakhir di rumah Delvira suaminya sini. Nggak datang. Masih rame di sini. Diajaklah sama Mentis. Nah, apa yang dilakukan oleh Gus Padigau di DPR sebagai orang Minang, sebagai orang Bubuat? Yang paling fundamental adalah memasukkan adat Basadi syarak Basadi Kitabullah menjadi undang-undang positif. Dulu kita hanya bicara adat Basadi syarak Basadi Kitabullah, membagi batang taradam. Tapi landasan hukum kita bicara tentang adat Basadi syarak, kependekannya adalah ABS-SPK itu hanya retorika. Tidak ada landasan hukum, tidak ada alat legitimasi yang bisa kita jadikan ini sebagai pengejawantahan ataupun kita aktualisasikan dalam hidup dan kehidupan sebagai warga bangsa, sebagai orang Minang, yang merupakan bahwa ABS-SPK itu adalah jati diri orang Minang.
hanya retorika. Sebagai berbangsa dan bernegara, maaf. Kan orang Minang ini adalah orang yang pasti Islam. Saya mengatakan itu. Kalau dia keluar dari Islam, dia bukan orang Minang lagi. Apakah itu melanggar HAM? Tidak. Jadi kita harus melihat perspektifnya. Itu adalah aturan. Jadi kalau dia mau tetap pada ranah orang Minang, jangan keluar dari Islam. Kita kan tidak paksakan dia harus menjadi orang Minang. Kalau dia keluar dari Minang, silakan. Kalau ingin tetap dia berwarga menjadi komunitas orang Minang, ya jangan pindah agama. Itu yang kita hargai sebagai orang kan bicara tentang hak asasi manusia. Dan tolong juga jaga, hargai tentang komitmen kami sebagai orang Minang. Itu saya viralkan di berita-berita. Saya katakan itu. Nah, jadi selama ini siapapun calon gubernur, kapanpun dia masuk jadi calon gubernur itu, begitu juga calon bupati dan wali kota, termasuk saya ketika itu, tidak pernah yang tidak memasukkan visi misinya itu tentang ABS SPK itu. Tetapi secara bernegara nggak ada landasan hukum. Kapan saya masukkan itu? Yang membahas itu adalah Komisi 2 saya. Satu-satunya orang Sumatera Barat saya. Jadi maaf, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk dihargai. Ini adalah legacy, ini adalah sejarah. Satu-satunya yang memasukkan, yang memperjuangkan itu adalah Gus Padi Gaus. Allah sajalah yang akan mencatat nanti progres yang saya lakukan sebagai orang Minang. Kenapa sampai itu masuk? Nah ini, saya ini berada di Komisi 2 bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan itu salah satu mitranya adalah Menteri Dalam Negeri, Pelaksanaan Pemilu, Menseknek, Mensekap, Kementerian ATR BPN, Pertanahan, dan sebagainya. Ada 16 kementerian dan lembaga mitra kami. Kebetulan ketika itu satu-satunya orang Minang saya. Dan saya memang orang kampung. Ya, pernah merantau 7 tahun di Jakarta, di Mesir 2 tahun, tapi balik. Kemudian menjadi dosen, menjadi akademisi, menjadi pengusaha, kemudian jadi anggota dewan. Jadi jati diri saya ini ya benar-benar Minang Sumatera Barat. Apalagi saya sebagai tokoh, tentu tahu persis saya apa yang harus saya lakukan. Dan saya memang datang ke DPR tidak ujuk-ujuk, sudah berproses 3 periode di DPR di provinsi dan pernah juga jadi pimpinan. Itu menjadi bekal bagi saya untuk punya obsesi apa yang harus saya perjuangkan di DPR RI. Karakter saya memang dibentuk oleh keluarga, didikan keluarga militer. Tidak ada satu pun keluarga kami yang militer, tapi didikannya keras. Kami dibangunkan itu subuh nggak perlu teriak, perlu dibangun bangunan. Apalagi kakak saya Gusman Gaus, anaknya namanya Irman Gusman, yang pernah jadi ketua DPD RI. Nah, dia tahu persis. Kalau toko mas kan ada di dalam tuh, bapak-bapak mungkin tahu toko mas ya. Kalau orang gua ada lemari besi untuk memasukkan emas. Jadi ada kantor lah namanya. Kakak saya tidur di sana. Tiap sore itu saya membersihkan tempat tidurnya itu seperti hotel. Seperti bagaimana kakak saya membersihkan tempat tidurnya. Cara
membuat selimut dengan berbagai dimensi. Ada yang peta, ada yang berjejer. Pokoknya saya turunlah kakak saya. Gimana caranya? Ini bagian daripada pendidikan karakter di kampung. Nah, jadi dia karena pintu itu sudah lusuh, pintu nih, kalau lusuh kan antara pintu dengan lantai ini kan bergeseran. Itu saja yang membangunkan saya, karena saya takut ketemu dengan beliau. Lebih baik saya gak ketemu dengan beliau. Dia almarhum nih. Kalau datang dia ke gua, dia dari Padang, dengar namanya saja dia pulang, sudah ada di simpang jaraknya sekitar 200-300 meter, udah saya kabur aja dari rumah. Harusnya saya dekat-dekat sama beliau supaya dikasih duit kan gitu. Ini malah enggak. Karena kalau pulang dia tanya sama kakaknya yang di kampung, nama saya Pendi di kampung, ada lagi keponakan saya satu, bagaimana rajin enggak, suruh cari ikat pinggang udah begini aja udah. Wah, saya pernah juga di Gumarang tuh, Nuni itu tahu tuh. Kalau hari Jumat dan hari Senin kan pasar di Padang Panjang. Seluruh toko emas itu kebetulan kan keluarga semua. Jadi bisa lewat belakang itu punya akses kemana-mana. Beliau datang ke tempat kakak saya yang di Haji Kamili. Saya nggak tahu, kebetulan saya ikut main di toko emas Gumarang, menyusun uang. Kalau Gumarang itu kan paling Haji Kamili Gumarang paling populer. Ada anaknya Pak Gusman Gaus itu, namanya Irman Gusman yang saya katakan ketua DPD. Dia datang ke toko, dia main-main dulu. Setelah mau pulang, dia bilang, "PT, Papa memanggil." Karena udah lama dia di toko, baru dia bilang, "Papa memanggil," tentu saya nggak percaya. Pas bayangkan ke Tanah Hitam, Desa Baru, sudah hampir sampai di rumah, mendengar dia tanya, "Mana PT tadi? Ada nggak?" Ada. Begitu temperamentalnya, sudah hampir nggak sampai mungkin 100 meter. Kalau ke toko emas jauh, balik dia tuh di gini Gumarang. Wah, main boxing tanpa lawan. Bayangin aja, pecah itu kaca toko emas. Yang ingin saya sampaikan adalah didikan keluarga saya tadi, didikan militer, sehingga alhamdulillah berkat itulah saya bisa menapak jabatan sebagai politisi, kemudian sebagai pengusaha. Alhamdulillah ada 23 outlet namanya Citra Swalayan yang sekarang sudah berlanjut anak saya yang melakukannya. Nah, kembali kepada undang-undang tadi. Ini adalah buah yang luar biasa. Masuknya undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor 17 tahun 22 tentang Provinsi Sumatera Barat. Pertamanya pemerintah tidak berani merubah undang-undang, tapi undang-undang mengharuskan perlu dilakukan perubahan terhadap alas hukum undang-undang provinsi dan kabupaten se-Indonesia. Nah, kita lakukanlah secara bertahap. Kenapa? Karena Sumbar, Riau, dan Jambi itu satu rumpun dasar hukumnya. Menurut aturan, satu provinsi satu undang-undang, satu kabupaten satu undang-undang, satu kota satu undang-undang. Yang kedua adalah undang-undang yang provinsi Riau, Sumbar, Jambi itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat tahun 58. Jadi tidak alasan untuk tidak melakukan perubahan. Yang dikhawatirkan oleh pemerintah adalah adanya tuntutan terhadap daerah istimewa, adanya tuntutan daerah khusus, adanya tuntutan untuk melakukan perubahan nama daripada provinsi itu. Salah satu contohnya adalah Pak Mukhtar Naim. Barangkali Bapak Ibu tahu, Pak Mukhtar Naim itu profesor, pernah jadi anggota DPD.
Dia minta dan pernah saya jamu di Komisi 2 dengan orang-orang Minang itu. Tuntutannya adalah bagaimana Sumatera Barat ini sebelum ini dibahas, namanya Daerah Istimewa Minangkabau. DIM. Bayangkan, daerah istimewa sudah tidak sesuai dengan kriteria yang dimintakan oleh Pak Menteri Dalam ini. Kemudian Minangkabau. Jadi ada dari 3 yang dikhawatirkan oleh pemerintah, 2 malah orang minta dituntut agar nama Provinsi Sumatera Barat diganti dengan Daerah Istimewa 1, Minangkabau 1. Tapi bagi saya, apalah arti semua nama, yang penting substansi dari isi undang-undang. Nah ini disinilah saya memasukkannya, sehingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat sekarang ini di pasal 5C saya masukkan bahwa orang Minang itu punya karakter adat Basani syarat Basani Kitabullah, adat Salingka Nagari. Artinya apa? Bahwa nagari atau desa di Minang dia tidak bersifat vertikal. Jadi nggak ada misalkan nagari harus diatur oleh asosiasi, misalkan Elkam. Elkam itu adalah kumpulan datuk-datuk. Jadi kalau adat kita bagaimana? Adat kita itu hanya berada di tataran nagari. Antara satu nagari dengan nagari lain, itu hebatnya Minang ini. Dia punya karakter, punya otoritas, punya hak dan kewajiban yang berbeda. Saling menghargai. Dari situ saja betapa luar biasa kali ini kami. Dan alhamdulillah ini sudah saya masukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya cepat-cepat nih. Yang kedua yang saya lakukan adalah, mungkin bapak-bapak juga mendengar berita tentang kasus SMK 2 Negeri Padang. Di mana ketika itu anak murid masuk baru, kebetulan yang masuk itu adalah orang Nias. Orang Nias itu bukan Islam. Lalu ibunya berkomunikasi dengan pimpinan wakil kepala sekolah. Komunikasi dia berdua nggak tahu apa isinya. Kemudian divideokan, ini diviralkan. Yang isinya entah apa-apa, dikesankan bahwa anak didik ini dipaksa harus berpakaian jilbab. Sehingga apa? Goalnya dia mengatakan bahwa Minang ini intoleran. Minang ini radikal dan lain sebagainya. Pokoknya suasana Sumatera Barat dewasa ini, rezim ini memang tidak mendapatkan tempat yang pas. Kenapa? Karena ketika terjadi Pilpres, itu 2 kali pertarungannya antara Prabowo sama Jokowi. Saya ini wakil ketua pemenangan pemilu Pilpres di Sumatera Barat. Saya tahu persis. 2019 itu kemenangan Prabowo di Sumatera Barat adalah 85,9%. Nomor 1 di Indonesia. Kalah Aceh, kalah NTB, kalah Banten dan lain sebagainya. 85,9%. Jokowi hanya 14,1%. Saya pernah berpapasan dengan Pak Jokowi itu. Dia datang dari Jakarta, saya sebagai pimpinan DPR ikut menunggu beliau di airport, di ruang VIP, karena beliau mau ke Damansraya. Dia naik helikopter, turunnya sebagian Forkopimda menunggu situ, sebagian saya di sini sebagai lain. Saya puji beliau supaya dia senang. Pak Presiden, kata saya, Bapak luar biasa. Mendengar luar biasa itu tentu dia punya respon. Apa yang luar biasa yang ada pada diri saya? Saya katakan, dan saya orang ini objektif. Bapak ini luar biasa. Selama ini Presiden datang ke Sumatera Barat, paling-paling hanya di 2 daerah.
Kalau nggak Padang Bukit Tinggi. Kalau Bapak datang ke daerah yang tidak mungkin dijangkau, jangankan Pak Presiden, Menteri saja nggak pernah. Dia pergi ke Damastraya, ke Situjung, ke Solo. Ya, apakah namanya, apa anunya kita nggak usah bahas lah. Itu yang saya apresiasi. Malah dia bilang dialog, wartawan banyak di situ di Solo. Katanya saya sudah 6 kali loh ke Sumbarnya. Artinya dia menyampaikan, mengapresiasikan bahwa saya ini peduli terhadap Sumbar. Nah, kembali kepada yang tadi, akibat dari itu kita di pojok, artinya saya katakan tadi sejak 8 tahun ini kita Sumbar dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, tidak menguntungkan. Kenapa? Karena rezim yang berkuasa bukanlah rezim yang didukung oleh masyarakat Sumbar. Menurut saya ini orang Minang ini punya karakter. Dia tidak perlu pembangunan, dia tidak perlu pemerintah. Tetapi bagi orang Minang, yang saya tuju itu adalah orang yang dekat dengan umat, orang yang dekat dengan Islam, orang yang akan memperjuangkan Islam. Heran saya, kenapa kok orang milenial bisa juga punya karakter yang sama dengan orang-orang tuanya. Kalau saya bicarakan sejarah, kenapa PDI, ini maaf ya, ini kalah di Sumbar, ya maaf aja. Ini memang ada sejarahnya, bukan ujuk-ujuk orang benci ke PDI, enggak. Saya katakan, saya sosialisasi undang-undang ke daerah, saya sampaikan, Ibu Mega itu asli orang Minang. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu. Ibu Mega itu asli orang Minang. Kenapa? Karena ibunya adalah Fatmawati. Fatmawati itu adalah bapak dan ibunya orang Indopuro pesisir selatan merantau ke Bengkulu, Muhammadiyah. Kemudian Soekarno itu dibuang ke Bengkulu. Ketika itulah ketemu dengan Ibu Fat, nikah, dan dia sampaikan kenapa jadi artinya Fatmawati Ibu Mega itu anaknya bisa diberi gelar datuk, bukan penghargaan, asli. Apalagi Puan ketua saya sekarang nih, Ibu Puan itu anak dari Megawati. Anaknya pun berhak mendapatkan datuk karena kita berazaskan garis keturunan matrilineal atau matriarkal. Apalagi Taufik Kemas. Taufik Kemas itu ibunya orang Tanah Datar, bapaknya orang Palembang. Nah ini selalu saya suarakan itu. Tapi saya katakan, saya diminta oleh Pak Pramono Anung menjadi ketua DPW PDI kemana? Semua ibu-ibu itu orang maaf aja, orang-orang grassroots menolak. Bapak jangan mau, jangan ini. Nah itulah kira-kira. Kenapa? Apa dosa daripada PDI ini? PDI ini kan manifestasi dari Soekarno. Hubungannya dengan Bung Hatta pernah mundur sebagai wapres. Bung Hatta ini orangnya santun, tegas, lugas, kemudian mempenjarakan Pak Nasir, mempenjarakan Hamka, udah ini berdiri dulu masa ngomong. Kemudian Tan Malaka. Sejarah ini saya herannya, yang tahu itu kan orang-orang masa lalu. Kok masih bisa satu padu antara orang-orang pendahulu. Saya ini kan termasuk nggak karena baca sejarah aja saya terkenal. Ya karena umur saya baru masuk 68. Saya kelahiran 56. Jadi bagaimana pertarungan ketika itu ketika Bung Hatta mundur, saya baru masih anak-anak, jadi nggak ikut. Nah, tapi ini luar biasanya apa? Kok satu padu orang Minang, jumlah 85,6 itu nggak sedikit itu. Tahu dia sejarah. Kalau sekarang ini silakan aja lihat di Google, bisa aja kenapa bagaimana buruknya hubungan Soekarno dengan orang Minang, bagaimana
Bung Karno dinasihati oleh macam-macam itu. Nah, jadi dan ini memang secara politis PDI tidak mendapatkan tempat. Makanya saya minta sekarang ini PDI kosong untuk DPR RI dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita lihat juga kalau PDI ini mencitrakan dirinya sebagai orang yang dekat dengan umat, saya yakin orang Minang ini memang. Jadi sekarang ini ada 3 calon presiden, ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Bapak Ibu semua yakin saya Anies semua ya. Saya maaf, setiap pergi saya ke dapil saya, Bapak Ibu tidak boleh diintimidasi, Bapak bebas bicara. Siapa calon presiden kita? Nah, ada yang ngomong Anies pelan-pelan. Udah aja nggak apa-apa. Saya tidak ada persoalan, itu hak asasi kita, silakan. Baru Anies. Partai saya pendukung Prabowo. Maaf, saya nggak boleh melawan arus. Kalau arus ibarat air, saya lawan, saya bisa tumbang. Saya katakan, saya juga pemilih Anies. Saya dukung Anies. Nah, kalaulah seandainya, walaupun partai saya tidak mendukung Anies, nah, gunanya apa? Saya bilang, kalaupun misalkan saya tidak mendukung Anies, sekarang begini aja, bilah itu kita calon presiden siapa yang kita pilih, tapi untuk DPR RI yang kita pilih adalah Pak GG, Gus Padi Gaus. Nah, itu saya udah. Gitu. Jadi kalau saya maaf, saya dukung Anies. Dan itu pernah saya lakukan ketika Anies datang ke Sumatera Barat. Saya sedang di Padang mau ke Jakarta. Untung aja saya pakai baju batik. Saya songsong beliau di ruang VIP. Saya bersalaman, Pak Anies, nama saya Gus Padi Gaus, anggota DPR RI dari fraksi PAN. Wah, berani juga Bapak ya. Itu. Saya berani ini apa? Saya punya kalkulasi. Karena ketika itu PAN belum menentukan calon presidennya. Ketika itu Anies termasuk radar nama yang 9 itu. Tapi kalau PAN sudah menetapkan seperti sekarang ini Prabowo, saya berteriak dukung Anies, saya bisa di PAW. Kita harus bukan saya tidak istiqamah, harus berpandai-pandai. Bagaimana kalau seandainya saya PAW, tentu saya sudah bukan masalah uangnya, bukan masalah jabatannya. Tentu saya tidak bisa bersuara lagi. Nah, ini enggak, maaf, cara perspektif dalam menyikapi itu. Kan ada yang mengatakan macam-macam lah. Orang menilai apa saya atau siapa. Jadi kan ada berbagai macam strategi yang bisa kita lakukan untuk itu. Nah, kembali kepada yang tadi, yang ingin saya sampaikan tadi itu adalah kita orang Sumatera Barat Minang dalam kondisi yang tidak pas. Jadi jangan harap misalkan pembangunan ini dan itu macam-macam, biarkan aja lah. Itu artinya orang Minang ini yang penting dia agama yang pertama. Kalau agamanya diganggu, kemudian umat dijauhi, apapun dia hadang. Itu kelebihan. Masalah rendang, saya juga bicara dulu rendang babi. Silakan aja lihat di YouTube Gus Padi Gaus. Nah, yang saya katakan tadi apa? Ketika kejadian dialog antara wali murid dengan pimpinan sekolah, ribut di nasional, dianggap Sumatera Barat intoleran, Sumatera Barat radikal. Saya keluar berita saya. Keluar berita saya itu akhirnya apa? Keluar SKB 3 Menteri. SKB itu surat bersama, ya. Surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh 3 menteri. Siapa itu menterinya? Yang berkaitan dengan pendidikan adalah Menteri Pendidikan. Berkaitan dengan pemerintahan, Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan agama, Menteri Dalam Negeri. Yakut itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama itu teman saya, sama-sama di Komisi 2 ketika itu. Walaupun Pak Tito ini pernah ke rumah saya di Sumatera Barat,
dia batalkan memberikan pengarahan, hanya datang ke rumah saya makan sore, harusnya malam, dia rubah. Saya tetap aja kritis. Ketika keluar SKP 3 Menteri itu, apa bunyi SKP 3 Menteri? Sangat mengerikan. Apa? Intinya adalah melarang gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan, pimpinan satuan pendidikan, kemudian guru untuk menganjurkan anak didik berpakaian muslimah. Melarang, menganjurkan anak didik berpakaian muslimah. Itu udah apa negara kita ini? Saya orang pemerintahan ya. Tapi ketika itu di paripurna yang gede itu, satu-satunya yang bicara, yang memprotes SKP 3 Menteri itu adalah Gus Padi Gaus, orang kampung. Saya nggak pernah itu, orang barulah di DPR. Tentu saya siapkan juga lah. Kebetulan saya ada 3 periode di DPRD Sumbar. Saya pernah jadi akademisi 15 tahun. Ini cikal bakal kematangan berpikir, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual yang saya miliki. Saya ngomong, saya cari referensi undang-undang Pancasila dulu, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian undang-undang dasar, kemudian undang-undang sistem pendidikan nasional. Itu saya katakan SKB 3 Menteri bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita kembali pada Piagam Jakarta, menjalankan syariat bagi pemeluk. Artinya apa? Menjalankan syariat. Menjalankan syariat apa? Pakaian muslimah adalah bagian daripada aktualisasi. Kemudian bicara lagi tentang undang-undang dasar, iman dan takwa, akhlak, moral, etika, kearifan lokal, macam-macam. Saya katakan, tidak hanya itu, mic saya dimatikan. Belum sampai 5 menit, boleh ngomong itu hanya 5 menit. Lewat 5 menit, mic itu dimatikan dari pimpinan. Tapi saya hitung, saya baru 4 menit, dibilang 5 menit, tapi viral ketika itu. Setelah itu saya pulang ke Sumatera Barat, karena saya pernah 3 periode di DPRD Sumbar. Ya pimpinan ini, ya adik-adik saya semua, saya minta tolong dikumpulkan seluruh tokoh-tokoh MUI, Elkam, Muhammadiyah, Pondok Kanduang, Perti, dan lain sebagainya. Saya sampaikan apa yang saya lakukan. Beliau merespon sangat luar biasa apa yang saya lakukan. Malah punya tekad yang sama. Apa yang Pak Gus Padi perjuangkan adalah juga perjuangan masyarakat Sumatera Barat dan tokoh-tokohnya. Lalu ada Fauzi Bahar juga hadir ketika itu, mantan wali kota. Ya gimana? Kita tugas sudah selesai menyuarakan. Parli itu kan hanya menyuarakan. Saya tidak harus mengeluarkan duit. Tapi kata beliau, kita harus melakukan judicial review kepada Mahkamah Agung. Kalau MK itu mereview undang-undang, apakah undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak, diuji lewat Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau di bawahnya, apakah SK yang saya sebutkan tadi, itu bisa dilakukan judicial review atau uji materi kepada Mahkamah Agung. Kita berdua membiayai oke, kata saya. Dibuatlah konferensi pers bahwa ada 100 pengacara yang akan melakukan upaya review terhadap SKB 3 Menteri. Itu ekspos keluar yang mengerjakan paling-paling 10 orang. Nah, kita biaya berdua Oke. Alhamdulillah Mahkamah Agung membatalkan SKB 3 Menteri itu. Kalaulah ini tidak dilakukan oleh orang Sumatera Barat, bukan hanya seorang anak didik Sumatera Barat saja yang jadi korban, tetapi anak didik SMP dan SMA. Kalau SD oke lah, dia belum balik. Tapi SMP, SMA
Di mana-mana di Jawa Barat, di Jawa Timur itu seseorang yang akan jadi calon wali kota, bupati, gubernur itu peran daripada nuansa agama ini bagian dari strategi mereka untuk memukau, meminta bagaimana respon masyarakat supaya dia dipilih. Sehingga rata-rata saya kemana-mana, ke kabupaten kota di Indonesia, itu rata-rata anak-anak didik itu berpakaian muslimah. Kalaulah ini tidak saya perjuangkan, kalau ini menjadi tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung, tentu dengan sendirinya SKB 3 Menteri akan berlaku. Dengan berlakunya SKB 3 Menteri, tentu anak-anak didik rambutnya ada merah, hijau, kuning. Ini rambutnya ini macam-macam nih rambut sekarang. Kalau kita lihat, bukan hanya di sini di anu tuh pakai rambutnya ini ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, macam-macam. Saya menjual itu di soalan saya, jadi saya tahu. Nah, jadi apalah di sekolah itu. Jadi apalah anak didik kita itu. Dia akan berpakaian rok sopan, kemudian bajunya, dan itu hak asasi. Berikan kebebasan kepada anak. Maunya pakaian apa? Pakai dia muslimah, jangan diwajibkan, jangan dianjurkan, tetapi berdasarkan kemauan dari dalam umur yang semacam itu kan perlu ada bimbingan, ada edukasi, ada juga paksaan. Kalau di kita kan umur 8 tahun kan sudah dipaksa. Kalau tidak dipukul dengan lembut, kan itu artinya apa? Itu didikan di dalam dimensi Islam menyuruh anak didik bagaimana membentuk karakter sebagai anak yang Islam. Jadi terlalu panjang. Kalau saya udah punya, boleh kan kalau di DPR kan boleh. Apalah jadinya nanti kalau agama itu nggak boleh berpolitik, nah mungkin ini lagi. Ini nggak, maaf nih, yang salah tuh para yang menyuarakan. Nah, orang pemerintah sekarang juga memisahkan antara agama dengan politik. Menurut saya agama dan politik itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Cobalah lihat perjalanan sejarah Nabi Muhammad. Apa? Masjid dijadikan tempat untuk berbagai dimensi keilmuan. Apakah masalah munakahat, masalah muamalat, masalah zina. Di dalam Islam kan ada namanya fikih siasah. Artinya Islam mempelajari tentang bagaimana berpolitik. Nah, sekarang kenapa begitu? Ini kan zaman penjajah itu. Kita ini di porak-porak divide et impera, diadu domba. Tadi kan dikatakan perang padri yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Kemudian coba bayangkan sekarang nih, ngeri pada dewasa ini. Negara ini hanya ditentukan oleh 9 naga. Bapak tahu kan tahu? Dia uangnya itu nggak ada yang di bawah 50 T. Dikasih saja ketua umum partai-partai ini 1 T. Apa yang Anda mau? Mau dibawa ke? Coba bayangkan sekarang. Perindo, PSI. Sekarang kan anak, istri, semuanya. Si Heri Tanu jadi calon anggota DPR di sini, DPR RI. Coba lihat, Bapak kan bisa lihat berita itu. Istrinya di Jakarta, di DKI berapa, anaknya di Jawa Barat, ada yang di Jawa Timur. Dulu mana ada Cina, maaf aja, bukan kita. Bayangkan, di Jogja, bayangkan pada hari ini tetap tanah tidak bisa dimiliki oleh